Siren Season 3 episode yang ke-6. Saat itu Mermaid Siren dan Mermaid Cammy pergi ke koloni mereka di dalam laut. Sesampainya di sana mereka berdua melihat ada beberapa kawanan mereka yang sudah meninggal. Di tempat lainnya, Maddie sedang bersama dengan teman prianya yang bernama Rob di dalam gudang. Di sana mereka melihat sebuah bangkai yang diawetkan. Kemudian Rob pun bertanya kepada Maddie tentang makhluk apa itu sebenarnya. Maddie bilang bahwa dia dan Ben menemukannya di pantai, namun mereka belum bisa mengidentifikasinya sebagai spesies perairan yang dikenal. Di tempat lainnya juga Ben masih meneliti tubuhnya sendiri karena kini di dalam tubuhnya sudah disuntikan sel induk mermaid. Dia melakukan semua itu hanya karena untuk membantu pengobatan ibunya agar ibunya bisa sembuh dari penyakitnya itu. Setelah beberapa kali menyuntikkan sel induk mermaid ke dalam tubuhnya, ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Contohnya saja, Ben bisa menahan napasnya di dalam air lebih dari 10 menit, meski tanpa peralatan menyelam. Ben sangat yakin jika kapasitas paru-paru miliknya kini tampak meningkat sama seperti ibunya Ben. Kembali ke lautan, kini Mermaid Rin dan Mermaid Cammy mulai memakamkan rekan-rekan mereka yang mati dan memberikan penghormatan terakhir kepada mereka. Tak lama setelah itu mereka berdua mendengar ada suara dan ternyata itu adalah seekor mermaid lainnya. Mereka pun mulai mengikuti mermaid tersebut. Bahkan kini mereka berdua sampai di sebuah pulau. Sampai pada akhirnya Mermaid Rin dan Mermaid Cammy melihat anggota koloni mereka. Namun di antara mereka semua ada beberapa mermaid yang sedang terluka. Mermaid Eliza bilang bahwa Mermaid Katrina memilih untuk bersama dengan Mermaid Tia. Bahkan dia juga yang sudah membocorkan tempat persembunyian mereka. Kini sudah nggak ada lagi tempat yang aman untuk mereka. Mermaid Tia sudah menguasai lautan mereka. Mereka nggak ada pilihan lain lagi selain pergi ke daratan. Kemudian Mermaid Rin bertanya soal keadaan para mermaid yang terluka, seberapa buruk kondisi mereka semua. Mermaid Rin bilang bahwa tempat yang mereka tempati saat ini tidaklah aman. Mermaid Tia dan pasukannya pasti akan segera menemukan mereka. Maka dari itu Mermaid Rin akan kembali ke laut dan membawa perahu untuk membawa mereka semua ke Bristol Cove karena Mermaid Rin yakin para manusia yang dia kenal akan membantu mereka. Di tempat lainnya, Beth pergi menemui Nyonya Helen. Dia memberitahunya bahwa Ted Pownell datang lagi ke kantor arsip dan menanyakan soal akte kelahiran. Kemudian Beth pun bertanya kepadanya, apa dia tahu apa yang sedang dicari oleh Ted Pownell itu. Nyonya Helen berkata bahwa dia sudah tahu. Hal itu tentu saja membuat Beth terkejut sekaligus khawatir. Ted pernah melihat mermaid saat di laut, tepatnya di Carson Sound 2 minggu yang lalu. Salah satu dari mermaid itu menyerangnya dan hampir saja melukainya. Kemudian Beth bertanya apa reaksi dari Ted Pownell. Nyonya Helen bilang bahwa itulah sebabnya Ted pergi ke kantor arsip untuk mendapatkan jawaban dari semua ini. Singkat cerita, saat Maddie sudah sampai di rumahnya, dia menelpon Ben dan memberitahu tentang apa yang sudah terjadi di gudang. Maddie pun bertanya kenapa bangkai makhluk itu ada di sana. Bukannya menjawab, si Ben malah balik bertanya apa yang Maddie lakukan di sana. Maddie jawab bahwa tadi dia hendak menunjukkan ruangan itu, tapi di sana Rob mencium bau tak sedap. Maka dari itu mereka berdua memeriksa dari mana sumber bau itu berasal. Maddie penasaran kenapa Ben menyimpan bangkai itu. Ben menjawab bahwa dia membutuhkan banyak sekali sel induk untuk membantu pengobatan ibunya. Maka dari itu Ben butuh bangkai itu untuk diteliti. Sesampainya di gudang, Ben memeriksa bangkai mermaid itu. Tak lama kemudian Mermaid Rin datang. Dia langsung memberitahu Ben bahwa Mermaid Tia dan Mermaid Katrina sudah menguasai lautan mereka. Banyak mermaid dari koloni Mermaid Rin yang mati. Mermaid Rin menemukan para mermaid yang selamat juga. Mereka bersembunyi di sebuah pulau namun mereka sedang terluka dan kedinginan. Rin bilang bahwa mereka harus segera diselamatkan dan dibawa ke daratan ini sebelum Mermaid Tia dan pasukannya menemukan para mermaid itu. Tanpa membuang-buang waktu, Ben dan Mermaid Rin pun menyiapkan sebuah kapal untuk membawa para mermaid tersebut. Ternyata Ben juga memanggil Sander untuk membantu mereka. Kini mereka bertiga menuju ke sebuah pulau di mana tempat mermaid itu bersembunyi. Saat di perjalanan, Mermaid Rin jadi teringat dengan bayinya. Namun Ben yakin jika bayi Mermaid Rin itu dalam keadaan baik-baik saja. Karena waktu itu Mermaid Lipai sudah berjanji sama Ben bahwa dia akan melindungi bayi Mermaid Rin apapun yang terjadi. Sebenarnya Mermaid Rin pun tahu bahwa bayinya baik-baik saja karena dia bisa merasakan detak jantung bayinya itu masih sedang gak bersamanya.
Singkat cerita, Mermaid Rin, Ben, dan Sander sudah sampai di pulau. Kemudian mereka pun segera menuju ke tempat para mermaid itu berada. Sesampainya di sana, mereka segera menyuruh para mermaid itu untuk segera pergi. Namun tiba-tiba saja ada yang menyerang mereka. Ternyata itu adalah ulah dari Mermaid Katrina dan pasukannya. Sialnya lagi, mereka semua menghalangi jalan untuk menuju ke kapal. Akhirnya Ben membagi tugas. Ben, Rin, dan Mermaid Hunter mengalihkan perhatian mereka, sedangkan Sander dan Mermaid Cammy membawa para mermaid lainnya menuju ke kapal saat para mermaid jahat itu lengah. Di tempat lainnya, Maddie malah mengajak Rob ke sebuah gua. Maddie bilang bahwa di gua itu mereka menemukan sesuatu. Ada banyak sekali tulisan zaman dulu. Maddie yakin jika gua tersebut dulunya berada di bawah laut. Bahkan spesies yang menghuni gua tersebut sangat cerdas dan semakin berevolusi seperti manusia. Mari kita kembali ke hutan. Saat Mermaid Katrina hendak melukai mermaid lainnya, Mermaid Rin dan Hunter keburu datang. Mermaid Rin sangat kecewa karena Mermaid Katrina sudah mengkhianati mereka. Mermaid Katrina bilang bahwa Mermaid Rin terlalu lemah untuk menjadi pemimpin mereka. Pertarungan di antara mereka pun gak bisa dihindari lagi. Kala itu Katrina berhasil melukai Mermaid Hunter. Hal itu tentu saja membuat Mermaid Rin marah. Tak lama kemudian Mermaid Rin berhasil mengalahkan Mermaid Katrina. Mermaid Rin merasa kecewa karena dari kecil mereka tumbuh bersama meski Mermaid Katrina berasal dari suku mermaid lainnya. Namun mereka tetap mau merawat Katrina dari sejak dia masih kecil. Karena semua itulah Mermaid Rin memberikan kesempatan kepada Mermaid Katrina untuk berubah dan menyadari kesalahannya. Tapi ternyata Katrina malah memilih untuk mati daripada harus kembali menjadi bagian dari koloni Mermaid Rin. Kini Mermaid Rin, Ben, dan yang lainnya berhasil meninggalkan pulau tersebut dengan membawa mermaid yang tersisa. Saat di perjalanan, Mermaid Rin bilang kepada Ben bahwa mermaid Tia kini semakin kuat, bahkan dia sudah mendapatkan banyak sekali pasukan. Saat itu Mermaid Tia baru sampai di pulau. Dia bertanya siapa yang sudah melakukan semua itu kepada koloninya. Salah satu dari mermaid itu mengatakan bahwa mermaid yang pernah Mermaid Tia katakan, yaitu Mermaid Rin. Tiba-tiba saja Mermaid Hunter sadar mengetahui jika ada mermaid dari koloni Mermaid Rin yang masih hidup. Kemudian dia mengajak Mermaid Hunter itu untuk bergabung bersamanya jika dia masih ingin hidup. Meski Mermaid Hunter sudah setuju untuk bergabung, Mermaid Tia masih belum mempercayainya. Maka dari itu dia bertanya kenapa Mermaid Tia harus mempercayai Mermaid Hunter. Gak disangka-sangka, agar bisa hidup dia memberitahu sebuah rahasia besar yaitu soal bayi Mermaid Rin. Para manusia itu membantunya agar bisa mempunyai bayi. Hal itu tentu saja membuat Mermaid Tia terkejut. Kemudian Mermaid Tia bertanya di mana bayi itu sekarang. Mermaid Hunter bilang bahwa bayi tersebut kini berada di lautan sedang bersama dengan para mermaid pria. Kini Mermaid Rin dan Ben sampai di rumahnya Maddie. Rin bilang kepadanya bahwa mereka tadi pergi untuk menyelamatkan para mermaid dari koloni Mermaid Rin. Mermaid Tia sudah menyerang mereka semua. Tak lama kemudian Rob yang baru saja membeli kopi datang. Begitu melihatnya Mermaid Rin langsung hendak menyerang Rob. Mermaid Rin yakin jika Rob itu bukanlah manusia dan dia berasal dari lautan. Maddie dan Ben mencoba untuk menenangkan Mermaid Rin dan meyakinkannya jika Rob itu bukanlah dari suku mermaid. Tapi tiba-tiba saja Rob mengakui apa yang dikatakan oleh Mermaid Rin itu memanglah benar. Hal itu tentu saja membuat Maddie terkejut. Wow, semakin seru aja kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Siren season ketiga. Nantikan video-video kami selanjutnya ya. Dadah, terima kasih.